Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Taruna Dewasa Arya Yudhar Saputra, NIT 2130531. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan terkait dengan prosedur penasan masinis dan juga asisten masinis. Untuk pokok bahasan yang akan saya paparkan di sini yaitu mengenai yang pertama mempersiapkan peralatan bahan dan juga dokumen dinasan. Yang kedua memeriksa rangka bawah kabin masinis lokomotif. Yang ketiga memeriksa kelengkapan inventaris dari fungsi gunung item pada lokomotif. Yang keempat melakukan perangkaian lokomotif dengan kereta atau gerbong. Yang kelima melakukan percobaan pengereman setelah dirangkai. Yang keenam melakukan kegiatan awal pemberangkatan kereta api. Yang ketujuh, melakukan kegiatan selama perjalanan kereta api. Delapan, melaksanakan tanggap darurat, kondisi darurat. Yang sembilan, melakukan kegiatan akhir dinasan kereta api. Yang pertama yaitu kita mempersiapkan peralatan bahan dan juga dokumen dinasan pada saat dinas masinis atau asisten masinis. Untuk alat atau bahan yang disiapkan, yang pertama ada suling, mulut, arloji, senter, dan juga prosedur SOP dan form terkait. Yang kedua, kita harus memeriksa dan juga membaca dengan teliti terkait dengan O82, O100, B93, dan juga B94. Ketiga, mencatat sarpas yang ada pada lintas dinas. Nah, untuk dari indikator ini terintegrasi pada peraturan dinas 16A. Selanjutnya adalah memeriksa rangka bawah kabin masinis lokomotif. Indikator yang dilihat di sini adalah yang pertama pada rangka bawah ada alat perangkai dan juga ada rantai pengaman. Alat perangkai di sini koper ya, maksudnya rantai pengaman untuk dari penggabungan rangka bawah itu di sampingnya koper biasanya ada rantai pengaman. Yang ketiga ada posisi dan juga ketebalan blok rem. Jadi untuk ketebalan blok rem harus dicek terlebih untuk blok rem sendiri itu tidak boleh melebihi atau kurang dari 10 mm. Nah, selanjutnya ada langkah torak silinder rem. Terus dilihat apakah dalam kondisi baik atau tidak, atau apakah di situ ada komponen yang hilang atau tidak. Biasanya ada pin di situ, kita cek pinnya untuk dari pelumasannya bagaimana, lihat kondisi secara visual. Selanjutnya adalah pegas, kita lihat pegasnya itu mengalami keretakan apa tidak, dan juga di pegasnya itu terdapat kotoran yang uh, beresiko nanti mengganjal pada saat proses peredam getaran atau pemegasan. Terus kita juga harus mengecek persediaan bahan bakar pada lokomotif itu sisa berapa. Jika memang dinyatakan kurang, maka harus dilakukan pengisian bahan bakar. Hanya kita harus memperhatikan dari terkait kebersihan dari lokomotifnya. Nah, di sini adalah yang ketiga, memeriksa rangka bawah kabin masinis yang eh, di kabin masinis. Nah, untuk dari kabin masinis ini, kabin masinis punya indikator-indikator yang hal- ini yang saya tunjukkan. Untuk yang pertama, indikator pada tekanan minyak pelumas. Nah, indikator pada tekanan minyak pelumas ini bernilai 1,1 kg per cm kuadrat atau 16 PSI. Untuk yang kedua, tekanan bahan bakar minyak itu sekitar 2,8 kg per cm kuadrat atau 40 PSI. Yang ketiga adalah tekanan turbo itu 0 PSI dalam kondisi lokomotif idle. Yang selanjutnya ya tekanan udara tangki penyeimbang atau di equalizing reservoir sebesar 5 kg per cm kuadrat atau 70 PSI. Kelima, aliran udara pada pipa atau brake pipe itu sebesar 5 kg per cm kuadrat atau 70 PSI. Untuk selanjutnya, tekanan udara pada tangki induk atau main reservoir sebesar 125 sampai 140 PSI. Dan kedudukan motor cutout atau MCO harus 6 traksi motor. Jadi lokomotif mempunyai 6 traksi. Nah, yang ketiga adalah memeriksa kelengkapan inventaris dan juga fungsi gunung item pada lokomotif.
Nah, untuk kelengkapan inventaris berdasarkan PD 16A pasal 8 ayat 4 yang berisi tentang ada 4 buah stop block. Jadi lokomotif harus ada 4 buah stop block. Yang kedua ada 2 buah bendera merah, satu bendera kuning, 2 papan semboyan merah, satu buah pemadam api jika digunakan pada saat lokomotif mengalami kejadian luar biasa. Ada satu set radio rangkaian dan juga kartu riwayat lokomotif biasanya diisi oleh Dipo Pemelihara dan juga Dipo Perbaikan. Itu indikator yang selanjutnya adalah melakukan perangkaian lokomotif dengan kereta atau gerbong. Jadi di sini asisten masinis harus memperhatikan I2 automatic coupler dalam keadaan baik. Jadi coupler dalam keadaan baik, ini namanya coupler ya. Dan kedua, sambungan selang udara lokomotif dengan rangkaian dalam keadaan baik. Ini selang udaranya harus tersambung dengan sempurna agar tidak terjadi kebocoran saat pengereman ataupun penyaluran udara pada rangkaian. Yang ketiga adalah sambungan rantai lokomotif dengan rangkaian dalam keadaan baik. Jadi di sini ada rantai yang fungsinya sebagai pengaman jika dari coupler ini mengalami kegagalan. Kalau kegagalan coupler ini biasanya jarang sekali. Jadi untuk redundannya saja menggunakan rantai pengaman. Nah, setelah dirangkai, kita harus melakukan percobaan pengereman setelah dirangkai. Nah, untuk percobaan pertama menggunakan rem statis, itu menggunakan rem pelayanan atau automatic brake. Jadi automatic brake di sini, ini automatic brake namanya, dan juga tekanan udara paling belakang rangkaian. Jadi paling belakang rangkaian itu sebesar 4,8 sampai 5,2 bar. Dan harus sama pada indikator tekanan lokomotif di bawah pengawasan masinis atau asisten masinis. Yang ketiga adalah periksa blok rem pada rangkaian berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya kita melakukan kegiatan awal pemberangkatan kereta api. Untuk indikator yang termuat di sini adalah yang pertama kita memberikan semboyan. Semboyan yang diberikan benar berlaku baginya. Yang kedua, jalur yang dilalui tidak terhalang. Yang ketiga, whistle di arah yang benar dengan melakukan tunjuk sebut lawan persilangan jika ada telah masuk lengkap dengan semboyan 21 dan tidak memasang 931 dengan melakukan tunjuk sebut juga. Selanjutnya, sinyal keluar telah berindikasi aman ditunjuk sebut. Masinis atau asisten masinis membunyikan semboyan 35. Masinis menggerakkan kereta api tanpa hentakan, melakukan pengereman dinamis sebelum whistle keluar tanpa memberhentikan KA. Ini untuk mengecek kondisi dari rem dinamis, apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Yang selanjutnya adalah apabila stasiun tidak dijaga PPKA atau PAP, maka tidak berlaku 940. Dan apabila lokomotif berjalan sendiri atau lokes, maka tidak berlaku 921. Nah, selanjutnya yaitu kita melakukan perjalanan kereta api sehingga perlu dilakukan kegiatan selama perjalanan kereta api sesuai dengan standar. Yang pertama, masinis dan asisten masinis harus melakukan tunjuk semboyan dan juga taspat. Yang kedua, memperhatikan indikator-indikator pada lokomotif. Yang ketiga, melihat 921 saat melewati lengkungan. Yang keempat, percobaan rem dinamis setiap 30 menit. Kelima, memperhatikan O100 atau TBKA, taktis masinis atau asisten masinis. Selanjutnya dalam melaksanakan tanggap darurat atau kondisi darurat. Yang pertama ada tertemper. Jadi tertemper ini ada suatu kejadian luar biasa yang mana dari kendaraan umum biasanya di jalan raya menabrak kereta api. Jadi kereta api menabrak kendaraan umum yang ada di jalan raya yang biasanya melanggar perlintasan kereta api. Nah, kita harus melakukan yang pertama memberhentikan kereta api. Kedua, melaporkan pada PK terkait dengan nomor KA, peta jalan juga bentuk kejadian yang terjadi. Yang ketiga adalah pengecekan terhadap sarana. Yang keempat adalah memberhentikan KA di stasiun terdekat dan juga membuat tadi LB, kejadian luar biasa, sesuai dengan B94. Yang kedua adalah kereta anjlok, yang mana untuk gambar ini adalah kejadian yang lagi trending akhir-akhir ini, yaitu kejadian KA Argo
Lau, dan juga ya, RW Semeru. Ini untuk kejadian ini kita harus apa sih hal yang akan kita lakukan? Yang pertama memberhentikan KA, yang kedua lapor kepada PK terkait dengan nomor KA, peta jalan juga bentuk kejadiannya. Yang ketiga memberikan semboyan tiga di depan dan belakang rangkaian KA dengan jarak 100 meter apabila dan juga apabila lengkung di jarak 600 meter atau sampai terlihat KA lain. Selanjutnya adalah fungsikan rem pelayanan dan juga rem independen. Yang selanjutnya adalah menggunakan stop block. Jadi tergantung kejadiannya anggapnya separah apa. Harus melihat kondisi yang terjadi sebenarnya. Saya adalah melakukan kegiatan akhir dinas kereta api. Untuk pada pemberhentian antara stasiun antara, pergantian masinis di stasiun antara, masinis dan asisten masinis harus yang pertama posisikan throttle handle, idle pada posisi nol, posisi reverser handle netral dan dilepas, posisi independent brake dan automatic brake mengikat. Hanya masinis, asisten masinis tidak diperbolehkan meninggalkan lokomotif dan menjaga kebersihan lokomotif. Untuk di stasiun akhir, masinis atau masinis harus melakukan yang pertama, memposisikan throttle handle posisi nol, posisi reverse handle netral dan dilepas, posisi independent brake dan automatic brake mengikat, serah terima lokomotif dan T200 kepada PUL, pusat urusan lokomotif, serta penyampaian secara lisan selama perjalanan perihal teknis lokomotif. Hanya dalam menjaga kebersihan kabin lokomotif, menyerahkan lapkan dan juga TB karet kereta api kepada penyelia, DPAK, serta penyampaian secara lisan selama dalam perjalanan. Masinis atau asisten masinis melihat dinas sehari dari pengumuman-pengumuman yang ada di kantor itu PAK atau penyelia dan diperbolehkan istirahat dan pulang. PUL melansir lokomotif ke depo yang dipandu oleh juru lansir dan menyerahkan T200 ke pihak depo. Baik, sekian untuk presentasi dari saya terkait dengan prosedur dinasan masinis dan juga asisten masinis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.